Halo teman-teman, pada video kali ini saya dan teman-teman kelompok saya akan menjelaskan tentang keperawatan komunitas pada kelompok agregat ibu hamil. Nah, sebelum masuk ke materi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok satu yang telah menyusun presentasi ini. Ini nama-namanya. Nah, selanjutnya kita langsung masuk ke materi. Pengertian kelompok agregat ibu hamil. Dalam keperawatan komunitas, kelompok agregat adalah sekumpulan individu yang memiliki karakteristik, kebutuhan dan resiko kesehatan yang sama. Ibu hamil termasuk kelompok agregat karena selama masa kehamilan mengalami perubahan psikologis dan sosial yang memerlukan pelayanan kesehatan khusus. Kesehatan ibu hamil juga sangat berpengaruh terhadap kesehatan dan perkembangan janin. Nah, jadi ibu hamil itu punya kebutuhan kesehatan yang lebih khusus dibandingkan orang pada umumnya. Selama hamil, tubuh mengalami banyak perubahan. Emosinya juga bisa berubah-ubah, dan kebutuhan gizinya jadi lebih tinggi. Makanya, pemeriksaan kesehatan rutin penting dilakukan supaya kesehatan ibu dan tumbuh kembang janin tetap terjaga sampai nanti melahirkan. Nah, di sini ada pentingnya kesehatan ibu hamil. Kesehatan ibu hamil merupakan indikator utama kesehatan masyarakat, di mana kondisi ibu selama kehamilan berdampak langsung pada pertumbuhan dan perkembangan janinnya, serta menentukan kualitas kesehatan generasi mendatang. Nah, apabila kesehatan ibu tidak terjaga, resiko terjadinya komplikasi kehamilan, persalinan prematur, bayi berat lahir rendah, hingga stunting dapat meningkat. Oleh karena itu, kesehatan ibu hamil menjadi prioritas dalam program kesehatan masyarakat. Perubahan fisiologis selama kehamilan. 5 perubahan utama fisiologis yaitu ada peningkatan volume darah hingga 40-50% untuk memenuhi kebutuhan ibu dan janin. Peningkatan kebutuhan oksigen akibat metabolisme yang meningkat selama kehamilan. Perubahan sistem pencernaan, mual, heartburn, dan perubahan nafsu makan yang umum terjadi. Lalu ada perubahan postur tubuh akibat penambahan berat badan dan pergeseran pusat gravitasi. Perubahan hormonal, peningkatan estrogen dan progesteron untuk mendukung perkembangan janin dan mempersiapkan tubuh untuk persalinan. Selain perubahan fisiologis, ada juga perubahan fisiologis pada ibu hamil. Awal mula ditandai dengan campuran emosi seperti kebahagiaan, kecemasan, dan kekhawatiran. Trimester kedua biasanya lebih stabil secara emosional, namun kecemasan meningkat kembali menjelang persalinan. Dukungan keluarga, terutama dari suami, sangat penting untuk kesehatan mental ibu hamil. Perhatian dan kasih sayang membantu ibu hamil merasa aman, percaya diri, dan siap menghadapi persalinan dengan tenang. Selanjutnya ada kebutuhan dasar ibu hamil. Pemenuhan kebutuhan dasar ibu hamil itu sangat penting untuk mencegah komplikasi dan mendukung pertumbuhan janin yang optimal. Di sini terdapat 4 kebutuhan utama. Ada nutrisi adekuat, gizi seimbang untuk ibu dan janin, lalu istirahat yang cukup, tidur minimal 8 jam per hari, lalu aktivitas fisik, contohnya olahraga ringan yang sesuai kondisi. Di sini juga ada dukungan emosional, perhatian keluarga dan suami, membantu ibu hamil tetap sehat secara fisik dan mental. Selanjutnya, permasalahan kesehatan pada ibu hamil. Ada beberapa masalah kesehatan umum yang dialami ibu hamil. Contohnya ada anemia, yaitu kekurangan sel darah merah. Selanjutnya, kekurangan energi kronis atau asupan gizi yang tidak mencukupi pada ibu hamil. Lalu ada hipertensi dalam kehamilan, yaitu tekanan darah tinggi yang beresiko. Di sini juga ada diabetes gestasional atau kadar gula darah tinggi selama kehamilan, masalah kesehatan mental, stres dan kecemasan yang berlebihan. Nah, jika tidak ditangani, masalah ini dapat berdampak serius pada kesehatan ibu dan tumbuh kembang janin. Ini termasuk resiko kelahiran prematur dan berat badan lahir rendah. Faktor resiko kesehatan ibu hamil. Teori Bloom 4 faktor yang mempengaruhi kesehatan, lingkungan, sanitasi buruk,
dan polusi meningkatkan risiko infeksi dan komplikasi kehamilan. Perilaku, kurang gizi, merokok, dan kurang aktivitas berdampak pada pertumbuhan janin. Pelayanan kesehatan, minimnya akses ANC menyebabkan keterlambatan deteksi risiko. Keturunan riwayat hipertensi dan diabetes meningkatkan risiko komplikasi pada ibu hamil. Pelayanan antenatal care atau ANC. ANC adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada ibu hamil selama masa kehamilan. Tujuannya untuk memantau kondisi ibu dan janin, mendeteksi dini risiko dan komplikasi, serta memberikan edukasi kesehatan kepada ibu hamil. Nah, kunjungan ANC yang rutin sangat penting untuk mendukung kehamilan yang sehat dan menurunkan risiko kesakitan maupun kematian ibu dan bayi. Selanjutnya, apa sih peran perawat komunitas ini? Perawat komunitas memiliki peran penting dalam mendampingi ibu hamil. Contohnya, peran promotif meliputi edukasi kesehatan kehamilan, lalu ada peran preventif mencakup identifikasi resiko dan rujukan dini. Selanjutnya, ada peran kuratif membantu penanganan masalah kesehatan pada ibu hamil. Lalu ada peran rehabilitatif mendukung pemulihan dan kesejahteraan ibu. Nah, baik, yang terakhir di sini ada kesimpulan. Ibu hamil merupakan kelompok agregat yang memiliki kebutuhan kesehatan khusus karena mengalami berbagai perubahan fisik dan psikologis selama kehamilan. Kelompok ini rentan terhadap berbagai masalah kesehatan sehingga memerlukan pelayanan kesehatan yang berkesinambungan, pemenuhan kebutuhan dasar yang optimal, pemeriksaan ANC secara rutin, serta dukungan keluarga dan masyarakat. Peran perawat komunitas sangat penting dalam membantu meningkatkan derajat kesehatan ibu hamil dan mencegah terjadinya komplikasi selama kehamilan.